Bab 3691. Apakah kamu mengatakan cukup? Suara dingin Jack terdengar di belakangnya. Lurain menegang dan dia dengan cepat berbalik hanya untuk melihat tanaman merambat yang telah melonjak ke atas sebelumnya semuanya sudah dipotong seluruhnya. Mereka semua ada di tanah. Setelah tanaman merambat dipotong, mereka kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Mereka menggeliat di tanah seperti ular yang dipotong di tengah. Jack berdiri tidak jauh darinya. Tangan kanan Jack masih memegang pedang abu-abu itu. Pedang abu-abu itu meneteskan cairan hijau. Lurain menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba mendapati dirinya tidak mampu berbicara. Apakah semuanya sudah berakhir? Mereka berhasil melewati panggung. Denda itu seperti lencana di tanah yang memamerkan keunggulan Jack. Di seluruh dunia berputar, keterampilan Jack benar-benar berada di 5 besar atau bahkan lebih jauh dari itu. Prajurit dengan tingkat keterampilan itu semuanya berdiri di puncak gunung, memandang rendah prajurit biasa. Mereka tidak akan peduli dengan prajurit biasa atau bahkan mereka yang berada di atas rata-rata. Mereka melihat orang-orang itu hanya sebagai alat atau batu loncatan, atau terkadang bahkan budak. Lurain merasa dia sangat jauh dari orang-orang seperti itu sebelumnya. Bahkan jika dia ingin menjadi anjing yang melayani mereka, mereka tetap tidak menginginkannya. Lagi pula, Lurain bahkan tidak cukup terampil untuk dianggap di atas rata-rata. Dia hanya berada di antara ranah prajurit biasa dan di atas rata-rata. Dia berpikir di masa lalu bahwa dia bahkan tidak akan pernah bisa berbicara dengan seseorang pada level itu dalam hidupnya karena orang-orang itu melihat mereka sebagai semut belaka. Namun, dia tidak hanya bisa berbicara dengan seorang prajurit seperti itu, dia juga telah menyinggung salah satunya. Dia bahkan mengejek prajurit seperti itu tanpa henti. Memikirkannya saja membuat Lurain merasa seperti sedang bermimpi. Dia merasa seperti dia pasti sudah gila sebelum ini. Lurain menelan ludah sebelum dia menutup mulutnya dengan bijak, tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat betapa patuhnya Lurain, Mart hampir tertawa terbahak-bahak. Dia memandang Lurain dengan ekspresi mengejek. Dia masih ingat betapa sombongnya Lurain, bertingkah seperti prajurit dari dunia kelas 3 sama sekali tidak berharga. Namun, pada saat itu, Lurain benar-benar berbeda. Namun, karena Jack telah memperingatkan mereka untuk tidak berdebat lagi, Mart secara alami tidak akan berani menentang keinginan Jack. Dia menatap Jack dan berkata, "Jack, apakah kita sudah lulus?" Jack menoleh untuk melihat tanaman merambat yang ada di seluruh tanah, "Kita seharusnya lewat. Namun, hanya 2 dari 7. Masih ada 5 barisan pembunuh yang menungguku." Setelah mengatakan itu, Jack memandangi 2 lainnya dengan cemberut, "Sepertinya barisan pembunuh hanya mengincarku. Tanaman merambat itu hanya membatasimu sebelumnya dan tidak menyerangku. Itu sama sekali berbeda bagiku." Suara tadi sangat jelas. Semua hadiah hanya akan diberikan kepada orang yang paling kuat. Karena itu yang terjadi, kalian berdua harus aman. Nanti, fokus saja untuk melindungi diri sendiri dan bersembunyi tidak peduli apapun yang terjadi. Keduanya mengangguk. Sebenarnya, mereka juga merasakannya. Tanaman merambat itu sepertinya tidak berniat menyerang mereka. Tanaman merambat hanya membatasi gerakan mereka. Bab 3692. Tepat pada saat itu, semua tanaman merambat di tanah tidak lagi berputar. Luka-luka itu tiba-tiba bersinar hijau. Semakin banyak cahaya hijau datang dari lukanya. Perlahan, semua tanaman merambat menghilang ke udara. Bahkan cairan hijau di wajah Lurain menjadi hijau, ringan dan menghilang. Melihat itu, Jack tidak bisa tidak meratapi kenyataan bahwa pahlawan yang menciptakan susunan ini pastilah salah satu tokoh terhebat di zaman kuno. Tanaman merambat dari sebelumnya terasa sangat nyata. Jika dia tidak melihat itu, dia tidak akan percaya bahwa tanaman merambat hanya dibentuk oleh energi. Mereka semua melihat pemandangan itu dengan kaget. Mart menelan ludah dan berkata, "Jika aku yang menghadapi serangan dari tanaman merambat itu, aku mungkin tidak akan bertahan sedetik pun." Lurain hanya bisa mencemooh kata-kata itu. Dia benar-benar ingin mengejek Mart dengan kejam. Mart bahkan tidak bisa menangani kesulitan besi hitam, apalagi kesulitan emas. Itu tidak mungkin. Jack sama sekali tidak memikirkan masalah itu karena waktunya sangat berharga. Dia tidak ingin menunda apapun. Dia berkata kepada 2 lainnya, "Ikuti aku." Setelah itu, dia mulai berjalan ke depan. Saat susunan pembunuhan berakhir,
mengambil 7 langkah ke depan akan memicu yang lain. Jack tahu itu, jadi dia sudah siap setelah mengambil langkah ke-7. Tiba-tiba, dia mendengar beberapa percikan. Kedengarannya seperti sungai yang mengalir melewati pantai. Jack mengangkat alis, susunan pembunuh atribut air. Meskipun setiap tahapan tampak sulit, hal itu membangkitkan rasa haus Jack akan tantangan. Suara air semakin keras dan keras. Awalnya, itu seperti sungai kecil. Setelah itu, mulai terdengar seperti sungai yang mengamuk. Perlahan-lahan semakin keras hingga mereka merasa seperti berada di air terjun yang tingginya ratusan meter. Mart berkata dengan suara serak, "Kenapa aku merasa kita akan tenggelam?" Itu terdengar sangat realistis. Itu cukup menakutkan. Lurain mengerutkan kening. Dengan suara air yang menerjang, uap mulai memenuhi sekeliling mereka. Jack memegang pedangnya erat-erat, bersiap untuk bertarung kapan saja. Uap air mulai mengaburkan pandangan mereka. Tiba-tiba, Jack merasa seperti telah kembali ke medan perang berkabut karena uapnya begitu pekat sehingga dia tidak bisa melihat ke depan. Tiba-tiba, itu benar-benar sunyi. Mereka bahkan bisa mendengar satu sama lain bernapas pada saat itu. Lurain sangat ketakutan sehingga bibirnya terus bergetar. Segala sesuatu yang terjadi terlalu aneh. Dia menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanyalah seorang penonton. Selama dia tidak memprovokasi apapun, dia tidak akan menjadi sasaran arai. Namun, lingkungan yang terus berubah membuatnya menjadi sangat tegang. Dia bisa dengan jelas mendengar tegukan Mart pada saat itu. Sepertinya Mart juga tidak bersenang-senang. Dari mereka bertiga, Jack yang paling tenang. Jack tidak menunjukkan banyak emosi sepanjang waktu. Jack hanya melihat semuanya dengan ekspresi dingin, mempertahankan keadaan yang sangat waspada. Uap air perlahan berkumpul. Di depan mereka bertiga, 3 cermin yang sangat halus muncul. Cermin memantulkan penampilan mereka, yang bahkan lebih mengejutkan Mart dan Lurain. Mereka berdiri di sana dan melihat pantulan mereka dengan ekspresi terkejut, merasa seperti mereka terlihat sangat aneh di cermin. Bab 3693. Lurain tidak tahan lagi, apa yang terjadi? Mengapa satu arah satu saat, dan lain cara berikutnya? Petik 2. Jika itu hanya serangan murni, itu akan membuat mereka ketakutan, tapi itu tidak akan menyiksa mereka secara mental. Bagaimanapun, mereka bukanlah karakter utama. Jack adalah target utama dari Arai, dan mereka kebetulan berada di sana. Namun, perubahan konstan terasa agak tak tertahankan. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang sangat menakutkan di mana mereka berdua telah kehilangan semua keahlian mereka. Rasanya tidak enak sama sekali. Itu benar-benar siksaan. Omong kosong, Mart tiba-tiba berteriak. Lurain menoleh dan melihat bahwa ekspresi Mart cukup bengkok. Matanya benar-benar lebar seolah-olah bola matanya akan keluar dari rongganya. Lurain menegang, "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu teriakkan? Apakah kamu hanya mencoba menakutiku?" Dia sebenarnya sangat ketakutan saat ini, tetapi dia masih dengan keras kepala mencoba untuk bertindak sebaliknya. Mart menarik napas dalam-dalam. Dia merasa seperti berada dalam kondisi yang sangat buruk. Pada saat itu, bahkan Jack juga melihatnya. Bibir Mart bergetar, bahkan matanya pun bergetar saat dia berkata, "Jack, lihatlah cermin-cermin itu. Kurasa ada yang salah dengannya." Lurain mulai merasa cemas, "Apa masalahnya? Bisakah kamu lebih jelas? Berhenti membuatku panik." Mart mengabaikan Lurain saat dia berkata kepada Jack, "Refleksiku di cermin tiba-tiba tersenyum padaku tadi. Benar-benar, aku yakin aku tidak salah. Pasti ada yang salah dengan cermin itu. Lihat saja." Saat dia mengatakan itu, suara Mart bergetar. Lagi pula, pemandangan yang baru saja dia saksikan tadi terlalu menakutkan. Itu seperti mimpi buruk. Saat dia mengatakan itu, Jack tidak terlalu bereaksi. Namun, wajah Lurain benar-benar memucat, "Berhentilah bercanda, itu sama sekali tidak lucu." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa bayangannya di cermin bergerak dengan sendirinya. Itu menyipitkan matanya ke arahnya seolah-olah sedang mengamati Lurain dalam kenyataan. Itu terlalu menakutkan bagi Lurain. Bukan hanya pantulan Lurain yang bergerak, bahkan bayangan Jack pun mulai bergerak pada saat itu. Refleksi Jack mematahkan lehernya seolah sedang bersiap-siap. Di bawah tatapan dingin Jack, bayangan itu tiba-tiba keluar dari cermin.
Refleksi di cermin tidak hanya terlihat persis seperti Jack, tetapi juga berpakaian persis sama. Bahkan pedang abu-abu di tangan Jack telah direplikasi sepenuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Lurain merasa dia akan menjadi gila. Refleksi dirinya berjalan keluar dari cermin dengan senyum aneh. Itu menatapnya dengan ejekan seolah refleksi itu ada untuk menggantikannya. Lurain menarik napas dalam-dalam, merasa sangat tidak enak pada saat itu. Mengapa semua itu terjadi? Bab 3694. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Apakah Jack tidak seharusnya menjadi target? Dia baru saja ikut dalam perjalanan, jadi mengapa dia tiba-tiba diperlakukan dengan cara yang sama seperti Jack? Dia tiba-tiba menghadapi replika dirinya juga. Jack tidak memikirkan pikirannya seperti dua lainnya. Saat replikanya keluar dari cermin, Jack langsung menyerang. Dia terus-menerus membentuk segel yang terbang di udara. Mereka menyatu, dan Broken Soul Blade muncul di depan Jack. Saat Jack bergerak, replika itu juga mulai bergerak dengan cara yang sama. Itu mulai membentuk segel yang sama dengan Jack, dan itu menciptakan pedang jiwa patah yang sama persis. Ketika Jack melihat itu, bahkan Jack harus mengangkat alis. Salinannya juga bisa menggunakan Soul Sky. Itu terlalu mengejutkan. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Tidak peduli berapa banyak trik yang dimiliki replika itu, susunannya akan ditembus selama dia menghadapi lawannya. Dia mendorong ke depan, dan Broken Soul Blade meluncur ke depan. Dia ingin melihat apakah Broken Soul Blade-nya lebih kuat dari klonnya. Jack dan klonnya tidak terlalu jauh pada awalnya, jadi kedua pedang itu langsung berbenturan. Ada suara yang sangat keras saat Broken Soul Blades berbenturan, langsung meledak. Gelombang kejut energi mulai menyebar kemana-mana. Jack merasa dirinya terdorong oleh gelombang kejut itu, tetapi dia bereaksi dengan cepat. Dia dengan cepat mengaktifkan energi sejatinya untuk menstabilkan dirinya sehingga dia tidak jatuh seperti anjing basah. Kaki Jack tertanam kuat di tanah, tetapi dampaknya sangat besar sehingga dia harus berusaha menjaga keseimbangannya. Saat itu, Jack bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Itu semua terlalu mengejutkan. Jack tidak percaya bahwa keahlian klon itu sebenarnya berada pada level yang sama dengan miliknya. Tidak hanya klonnya terlihat persis sama, tetapi tekniknya juga sama. Apa yang bisa dia lakukan? Sejak dia memasuki dunia berputar, Jack telah bertemu begitu banyak lawan. Meskipun lawan-lawan itu memiliki kekuatan yang bervariasi, semuanya pada akhirnya jatuh ke tangan Jack. Dalam hal pertarungan tunggal, tidak ada yang bisa menandingi Jack. Namun, Jack baru saja menemukan satu. Hanya saja lawannya adalah tiruan lengkap dari dirinya sendiri. Sementara dia terkejut, dia mengagumi betapa istimewanya susunan itu. Replikanya telah dikirim terbang seperti yang dia lakukan. Yang mengejutkan Jack adalah replika itu juga mampu menstabilkan dirinya sendiri di udara, mendarat dengan kokoh di tanah. Dia bisa merasakan bahwa dampaknya telah menyebabkan replika menyesuaikan keseimbangannya juga. Ketika Jack melihat semuanya, dia tidak tahu harus berkata apa. Bab 3695. Menghadapi tiruannya benar-benar terasa seperti melihat ke dalam cermin. Bahkan gerakan mereka persis sama. Jack tiba-tiba sedikit lengah. Susunan atribut logam dan kayu sama-sama menantang, tetapi Jack tidak tersandung sama sekali, mempertahankan ketenangannya sepanjang waktu. Itu karena Jack bisa mengetahui cara melewati arai untuk kedua tantangan sebelumnya. Namun, susunan pembunuhan atribut air membuat Jack kalah. Klon dapat menggunakan tekniknya sendiri, dan kekuatan di balik teknik itu sama dengan miliknya. Dia kuat, tapi klonnya sama kuatnya dengan dia. Jika itu masalahnya, maka dia benar-benar terjebak. Jika dia melawan lawannya dalam pertarungan yang intens, maka kedua belah pihak akan terluka parah. Jack bahkan tidak yakin klonnya benar-benar bisa terluka. Lagi pula, itu adalah tiruan yang terbuat dari atribut air. Itu bukan orang sungguhan. Sejak dia memasuki dunia berputar, dia tidak pernah lengah sebelumnya. Dia benar-benar terikat, tidak yakin bagaimana dia harus maju. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar teriakan dari jauh. Lurain berteriak saat dia melawan replikanya. Tidak peduli teknik apa yang dia gunakan, replikanya akan melawan balik dengan cara yang sama. Teknik-teknik itu akan berbenturan di udara tanpa hasil sama sekali. Tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk yang lain.
Lurain jelas sangat tidak senang dengan situasi tersebut. Dia berteriak sambil menyerang, "Apa yang terjadi? Aku yang palsu ini tahu teknikku. Menggunakannya dengan cara yang sama persis sepertiku. Tentunya itu tidak akan membunuhku dan menggantikanku." Semakin Lurain memikirkannya, semakin mengerikan kedengarannya. Dia merasa bisa benar. Jika itu benar-benar seperti yang dia katakan, maka itu akan terlalu menakutkan. Diri sejatinya akan mati secara tragis dalam barisan pembunuhan sementara dirinya yang palsu akan menggantikannya. Bibir Jack berkedut saat mendengar apa yang dikatakan Lurain. Replika itu sepenuhnya dibuat dengan atribut air. Saat ia melangkah keluar dari barisan pembunuhan, ia akan menghilang. Tidak mungkin itu bisa menggantikan Lurain seperti yang dipikirkan Lurain. Jika susunan itu benar-benar memiliki kemampuan, maka itu akan mencengangkan. Namun, bagaimanapun juga, situasinya tidak berkembang dengan baik. Jack tidak tahu apa yang harus dia lakukan saat itu. Jack tidak tahu bagaimana menerobos barisan pembunuh ini. Wajah Mart gelap saat dia melawan tiruannya sendiri juga. Meskipun dia tidak berteriak-teriak seperti Lurain, dia tetap khawatir. Namun, dia tidak khawatir apakah tiruannya akan menggantikannya atau tidak. Hanya saja situasinya akan buruk baginya jika terus berlanjut. Mart menarik napas dalam-dalam dan berteriak pada Jack, "Jack, energi kita terbatas. Jika kita terus seperti ini, pada akhirnya kita akan kehilangan energi." Kemudian, mencoba melewati tahap ini pun akan sulit, apalagi tahap berikutnya. Kesulitan emas benar-benar tidak mudah. Setiap tahap lebih sulit dari tahap berikutnya. Ketika Mart mengatakan itu menjadi pengingat bagi Jack. Mart benar, tidak mungkin mereka bisa menyeret situasi ini. Klonnya bukanlah orang sungguhan, tetapi klon yang dibentuk dengan energi. Energi sejatinya akan habis pada akhirnya, tetapi lawannya tidak akan pernah habis. Jika mereka menyeret sesuatu, maka mereka akan kalah. Kemudian, mereka akan dilempar keluar oleh Seven Death's Array. Mereka akan dilakukan untuk harta karun dan Vibran Hall tidak ada hubungannya dengan dia. Sejak dia mengetahui tentang Vibran Hall, Jack telah menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri bahwa dia akan masuk. Lagi pula, ada harta karun luar biasa yang bisa meningkatkan potensi seseorang di dalamnya. Jika dia gagal masuk ke kota Valet, maka semuanya akan sia-sia. Jack tiba-tiba menyesali pilihannya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan penyesalan itu. Bab 3696. Lagi pula, masalah yang dia hadapi ini sepertinya tidak mungkin diatasi sama sekali. Bahkan jika Jack sangat terampil, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak panik. Saat dia memikirkannya, tiruannya tiba-tiba melesat ke depan. Klon itu memegang pedang abu-abu di tangan, dan atribut jiwa dengan panik melonjak di sekitar pedang. Jack bisa dengan jelas merasakan kekuatan Broken Soul Blade di belakangnya. Klon itu pasti menggunakan Broken Soul Blade sementara Jack terganggu, menggabungkan tekniknya dengan pedang. Tebasan yang datang ke arah Jack mengandung energi yang luar biasa. Jika Lurain yang berdiri di sana, dia mungkin bahkan tidak akan bisa bergerak setelah energi mengunci dirinya. Lagi pula, Soul Sky sudah berada di peringkat Dewa Badai. Prajurit normal tidak mampu menanganinya sama sekali. Jack tiba-tiba merasa situasinya unik. Dia hanya pernah menggunakan Broken Soul Blade pada musuhnya sebelumnya. Dia tidak pernah merasakan bagaimana rasanya dikunci ke dalam Broken Soul Blade. Pada saat itu, dia dengan jelas merasakan betapa kuatnya teknik itu. Jack menarik napas dalam-dalam, tidak ingin berbenturan dengan tiruannya secara langsung. Lagi pula, Mart baru saja memberitahunya bahwa terus bertarung seperti itu akan menghabiskan banyak energi yang sebenarnya. Saat mereka benar-benar dihabiskan, mereka hanya akan menjadi bebek. Tidak akan ada cara untuk membalikkan keadaan. Dia tidak bisa membiarkan situasi seperti itu terjadi. Jack mengaktifkan hukum ruang di bawah kakinya, segera menghilang dari tempatnya. Dia ingin menjauhkan diri dari tiruannya. Ketika dia muncul lagi, dia berada jauh dari tempatnya berada. Namun, Jack tidak pernah berharap klon itu juga menghilang. Jack melihatnya dan langsung waspada. Ada sesuatu yang salah. Bisakah klon juga menggunakan hukum ruang? Saat Jack memikirkan hal itu, dia tiba-tiba merasakan angin sepoi-sepoi di belakangnya. Dia bahkan tidak memikirkannya saat dia segera bergegas maju. Pada saat yang sama, dia menusukkan pedangnya ke belakang. Kedua pedang itu berbenturan bersama,
dan atribut jiwa yang padat meledak keluar, menyebabkan gelombang kejut demi gelombang kejut. Jack menggunakan kekuatan itu untuk menjauhkan diri dari klon di belakangnya. Saat itu, mata Jack terbelalak tak percaya. Dia bersyukur bahwa dia telah bereaksi tepat waktu. Kalau tidak, serangan itu akan membuka punggungnya. Itu bukan bagian yang paling menakutkan. Dia tahu betul kemampuan destruktif dari Broken Soul Blade. Jika gelombang energi itu meresap ke dalam tubuhnya, dia akan kehilangan akal sehatnya karena rasa sakit. Kemudian, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, dan dia pasti akan kalah. Itu bisa menggunakan hukum ruang. Itu menggunakannya dengan keakraban seperti itu juga. Klon itu tidak berbeda dengan Jack. Meskipun klon tersebut berhasil menggunakan Broken Soul Blade dengan jumlah kekuatan yang sama, Jack mengira bahwa klon tersebut hanya mampu menggandakan dirinya dan serangan yang dia miliki. Dia tidak berharap klon itu bahkan memiliki penguasaan dan kendali atas hukum ruang angkasa. Tiba-tiba, Jack kehilangan sebagian dari harapan yang dimilikinya. Kesulitan susunan pembunuh air telah jauh melampaui imajinasi Jack. Itu adalah lawan seperti dia. Semua tekniknya milik lawannya juga. Jika itu masalahnya, dia sepertinya tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Jack kehabisan ide saat itu. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa menangani klon itu. Itu seperti pertanyaan yang mustahil tepat di depannya. Jack menarik napas dalam-dalam, mungkinkah susunan pembunuh air ada di sini sebagai tembok yang tidak dapat diatasi yang tidak akan pernah bisa dilewati oleh para penantang. Bab 3697. Itulah satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan saat itu. Kalau tidak, dia tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa menang. Energi sejatinya pada akhirnya akan habis. Kemudian, dia akan berakhir dibantai. Jack menggertakkan giginya memikirkan hal itu. Dia tidak percaya bahwa dia akan menghadapi masalah terbesar yang pernah dia temui di sana. Mungkin saja dia benar-benar ceroboh. Dia seharusnya tidak memilih tingkat kesulitan emas. Kesulitan itu dimaksudkan untuk mendorong penantang menjauh. Dengan keras, Lurain dan tiruannya mundur beberapa langkah. Lurain terengah-engah, dan matanya merah. Serangan sebelumnya itu benar-benar mengguncangnya. Darah mengalir dari luka-lukanya. Klon itu juga memiliki luka, tetapi tidak berdarah. Hanya bola cahaya berwarna biru yang keluar dari lukanya. Beraninya kau mengejekku. Lurain melebarkan matanya. Dia bisa dengan jelas melihat replikanya mencibir betapa dia berjuang. Dia bisa melihat klonnya mengejeknya, dan itu membuat Lurain sangat marah. Klon itu cukup tercela untuk menertawakannya. Lurain merasa dia akan benar-benar kehilangan kesabaran. Sejak dia bertemu Jack, tidak ada satupun hal baik yang terjadi. Saat itu, Lurain mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia berteriak keras pada tiruannya, "Apa yang kamu tersenyum? Apakah kamu menertawakanku?" Mart mau tidak mau memutar matanya ke arah Lurain ketika dia mendengar itu. Lurain benar-benar selalu kehilangan sekrup di kepalanya. Lawan di depannya bahkan bukan orang sungguhan, tetapi sebuah konstruksi energi. Apa gunanya meneriakinya? Lurain tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Cibiran di wajah klon itu sudah benar-benar membuatnya marah. "Aku bertanya padamu apa yang membuatmu tersenyum?" Tanda seru. "Apakah kamu pikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Apakah kamu tersenyum karena kamu tahu semua yang aku lakukan?" "Bagus. Sangat bagus. Kamu tahu semua yang aku lakukan, kan?" Tanda seru. "Mari kita lihat jika kamu bisa menggunakan jurus ke-6. Sikap ke-6 hanyalah sesuatu yang hampir tidak bisa digunakan Lurain. Jika dia cukup beruntung, dia akan bisa menggunakannya. Jika tidak, dia akan gagal. Energi sejatinya bahkan akan tersesat karenanya. Jika Lurain berlatih selama 2 atau 3 bulan lagi, dia mungkin bisa menggunakan jurus ke-6 dengan mudah. Namun, dia masih belum cukup akrab dengannya pada saat ini. Namun, Lurain sudah benar-benar gila karena amarah. Dia merasa senyum di wajah tiruan itu hanya menertawakannya karena tidak cukup kuat. Bahkan klon itu mengejeknya. Tidak mungkin Lurain bisa tetap tenang saat itu. Dia hanya merasakan gelombang demi gelombang kemarahan di dalam hatinya. Dia perlu menggunakan serangan terkuatnya. Dia tidak peduli apakah dia bisa menggunakannya dengan benar atau tidak. Dia hanya memiliki satu pikiran pada saat itu, yaitu menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuktikan dirinya palsu itu.
Jika dia mengatakan itu dengan lantang, Mart pasti akan mengejeknya. Bahkan Jack mungkin akan menertawakannya. Lagi pula, benda di depannya mungkin sama sekali tidak mampu berpikir. Itu hanya tubuh energi. Tidak ada alasan untuk mencoba dan mengambil tulang dengan sesuatu seperti itu. Namun, dia sudah terlalu marah untuk peduli. Bab 3698. Lurain mengatupkan giginya dan berteriak, "Ambil ini." Dia mulai membentuk segel yang menari di udara. Bulan ungu tiba-tiba muncul. Di bawah cahaya ungu, pedang Lurain bersinar terang. Seolah-olah pedang itu ditutupi selempang ungu. Merasakannya, seseorang bisa merasakan kekuatan yang kaya di sekitar pedangnya. Secara khusus, di mana cahaya ungu bersinar dipenuhi dengan energi. Saat itu, Lurain sangat marah. Dia tampak seperti seluruh keluarganya telah dibantai dalam satu hari. Dia mengatupkan giginya dan bergegas ke klon itu, "Beraninya kau menertawakanku. Mati saja." Dia memegang pedangnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, mengarah tepat ke klon itu. Saat dia menyerang, tebasan ungu mengarah tepat ke dada klon. Klon itu tiba-tiba mengerutkan kening seperti manusia, seolah-olah mengalami masalah. Dia mengangkat pedangnya dan menebas ke depan juga, tapi dia masih menggunakan kuda-kuda kelima. Tepat setelah itu, terjadi ledakan besar. Replika itu tidak mampu berdiri pada kuda-kuda keenam dan terlempar. Replika itu terbang jauh dan terbanting ke tanah dengan keras. Jack telah melihatnya dengan jelas. Ada luka di dada replika yang mengeluarkan cahaya biru samar. Klon sebenarnya telah terluka. Lurain yang sebenarnya berdiri di sana melihat segala sesuatu dengan mata terbelalak dan ekspresi terkejut. Bahkan dia tidak pernah menyangka akan berhasil dengan serangan ini. Sebelum ini, setiap serangan selalu seri. Lawannya akan terluka, tapi dia juga. Setiap kali, mereka menggunakan teknik yang sama. Sikap kelima telah digunakan berkali-kali tanpa efek. Kali ini, dia menggunakan jurus keenam yang sulit dikendalikan, tetapi dia mengira lawannya akan menggunakan teknik yang sama seperti biasanya. Namun, itu berbeda dari yang dia harapkan. Dia telah menggunakan jurus keenam, tetapi klon menggunakan jurus kelima. Lurain melebarkan matanya dan bergumam, "Apa ini?" Tiba-tiba, dia menemukan dirinya bingung. Jack menegakkan tubuhnya dan melebarkan matanya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di kepalanya. Tiba-tiba, dia merasa seperti telah tercerahkan. Semua masalah telah diselesaikan. Jadi itu dia. Begitulah cara dia bisa menghancurkan susunan pembunuh air. Dia telah memikirkan banyak hal. Dia pikir itu tidak mungkin, tapi itu hanya dia yang terlalu banyak berpikir. Jack menarik napas dalam-dalam. Dia berbalik tiba-tiba dan melihat tiruannya. Pada saat itu, tiruannya sedang menatapnya dengan dingin, mencoba mencari celah. Jika ada, klon itu pasti akan langsung menyerang. Jack menarik napas dalam-dalam dan mulai membentuk segel yang berputar di udara. Sebuah cincin kecil perlahan muncul di depan Jack. Itu adalah Soulburst Ring. Rune merah yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekitar Soulburst Ring seperti roh di malam hari. Soulburst Ring mulai berputar dengan cepat. Itu berputar sangat cepat sehingga sepertinya bisa membunuh apa saja. Bahkan ruang di sekitar mereka mulai sedikit terdistorsi. Bab 3699. Jack mengerutkan kening, semuanya tergantung pada ini. Dia bergegas maju, berlari tepat ke tiruannya. Dia mendorong tangannya ke depan, dan Soulburst Ring meledak ke arah Jack. Ketika replika melihat Jack's Soulburst Ring, matanya sedikit melebar. Sepertinya terkejut dan bingung. Namun, itu tidak ragu terlalu lama. Itu hanya berhenti sejenak sebelum mulai membentuk segel lagi. Broken Soul Blade muncul tepat di depannya lagi. Bibir Jack melengkung saat melihatnya. Sepertinya dia benar, sesederhana itu. Bang! Dengan ledakan keras, Broken Soul Blade dan Soulburst Ring berbenturan dengan keras. Semua energi jiwa di Broken Soul Blade itu menabrak Soulburst Ring tanpa reservasi apapun. Ketika Soulburst Ring menyentuh Broken Soul Blade, itu tiba-tiba melebar dan menelan Broken Soul Blade Hole. Setelah itu, terjadi ledakan dahsyat. Dua energi dengan kekuatan yang sama sedang mencoba untuk bertarung satu sama lain pada saat itu. Itu menyebabkan retakan terbentuk di ruang sekitarnya, dan pada akhirnya, Soulburst Ring menang. Broken Soul Blade hancur berkeping-keping, berubah menjadi energi atribut jiwa. Pada saat itu, sisa kekuatan Soulburst Ring dengan cepat berputar,
menyerap atribut jiwa murni ke dalam tubuhnya dan memperkuat dirinya sendiri. Soul Burst Ring segera melanjutkan ke depan, menyerang langsung ke klon. Pada saat itu, klon tersebut telah menghabiskan energinya dan masih belum dapat membentuk pedang jiwa patah lagi dengan begitu cepat. Dengan retakan, Soul Burst Ring menyelimuti pedang klon itu. Suara yang tajam dan intens terdengar saat klon itu menggertakkan giginya dan mencoba dengan panik untuk menghentikan Soul Burst Ring. Tepat pada saat itu, Jack yang asli muncul di depan klon, dan tidak membuang waktu untuk menyerang. Pedangnya menembus tepat ke dahi klon itu. Pada saat itu, klon tersebut baru saja sepenuhnya terfokus pada Soul Burst Ring. Dia tidak bisa melawan serangan itu sama sekali. Pedang Jack menembus tepat ke kepala klon, dan cahaya biru samar mengalir keluar dari klon. Setiap kali klon terluka, cahaya biru akan menyebar dari luka, tapi tidak pernah sebanyak itu. Kali ini berbeda. Saat Jack menusuk dahi klon itu, cahaya biru keluar dari lukanya. Setelah itu, klon tersebut meledak dengan ledakan, menghilang dan menyebar. Itu akhirnya berakhir. Jack menghela nafas panjang. Dia benar. Berkat Lurain lah dia menemukan jawabannya. Tanpa Lurain, dia mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengetahuinya. Segalanya berjalan jauh lebih baik setelah itu. Dengan keterampilan Jack, berurusan dengan klon Lurain dan Mart sangatlah mudah. Kedua kerucut itu tersebar menjadi cahaya biru. Setelah semuanya berakhir, ketiganya merasa segar kembali. Lurain menyeka keringat dari dahinya. Dia mengira mereka akan gagal. Bab 3700. Dia berpikir bahwa mereka akan dibuang seperti sampah seperti yang sebelumnya. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menerima itu. Mereka bertiga terdiam lama sebelum Lurain berkata, "Aku sangat takut. Kupikir kita akan kalah. Aku bahkan mulai merasa tahap ini hanya untuk membingungkan kita, bahwa tidak ada jalan untuk dilewati sama sekali." Petik 2. Jack juga pernah berpikir demikian. Senjata yang sama, teknik yang sama, dan orang yang sama. Itu adalah lawan yang paling setara. Dalam situasi itu, mereka sama sekali tidak tahu cara mengoper. Mart terbatuk dan berkata, "Kurasa aku terlalu banyak berpikir. Kami pikir tiruan palsu itu menggunakan semua yang kami tahu, tapi bukan itu masalahnya. Kami hanya perlu menggunakan teknik terkuat kami." Luren mengangguk. Ketika mereka berada di mereka. Akhirnya, mereka berhasil menemukan kesempatan baru untuk hidup. Jack menggelengkan kepalanya, tidak setuju dengan Mart, bukan seperti itu. Jika kita semua telah menggunakan semua kekuatan kita selama rangkaian pembunuhan atribut kayu, maka tahap ini sama sekali tidak mungkin untuk dilewati. Saat Jack mengatakan itu, mereka berdua menatap Jack dengan bingung, jelas tidak mengerti. Jack menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, "Lurain, Anda praktis menggunakan semua kekuatan Anda selama susunan pembunuhan kayu. Saya pikir Anda tidak pernah menggunakan teknik terkuat Anda karena Anda belum menguasainya sepenuhnya." Jack telah melihat saat Lurain menggunakan jurus ke-6. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi dalam serangan itu tidak terlalu stabil. Tampaknya ada banyak ketidaksempurnaan. Jelas bahwa Lurain hampir tidak bisa menggunakannya. Lurain mengangguk, mengakuinya. Jack melanjutkan, "Jadi, kamu bisa saja gagal menggunakannya. Kemudian, jurus ke-6 bukanlah serangan terkuatmu. Klon tidak mengetahuinya bukan karena itu serangan terkuatmu, tetapi karena kamu belum pernah menggunakannya. Tidak peduli betapa menakjubkannya arai 7 kematian, tidak mungkin itu bisa masuk begitu saja ke dalam pikiran kita dan melihat melalui ingatan kita. Akan terlalu absurd jika itu bisa. Saya tidak berpikir itu bisa sama sekali. Itu berhasil mereplikasi kita karena kita pernah menggunakannya sebelumnya. Aku ragu itu bisa mereplikasi apapun yang belum pernah kita gunakan sebelumnya. Itulah cara untuk melewati susunan pembunuh air." Mereka berdua akhirnya mengerti setelah penjelasan Jack. Jadi itu masalahnya. Sebenarnya, hanya itu yang akan menjelaskan semuanya setelah dipikirkan lebih dekat. Sebelumnya, mereka terlalu terkejut dengan susunan itu untuk memikirkannya. Jack benar. Tidak peduli betapa menakjubkannya Seven Deaths Array, tidak mungkin itu bisa mengintip ke dalam pikiran mereka untuk mengekstraksi pengetahuan mereka. Bahkan jika itu bisa meniru teknik mereka, itu hanya bisa meniru teknik yang telah mereka gunakan sebelumnya. Memikirkan hal itu, mereka berdua hanya bisa menghela nafas. Tantangan semakin berat dan sulit.
Syukurlah, Jack menahan diri sebelum ini. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa lewat. Lurain mengatupkan bibirnya dan berkata, ini terlalu sulit. Ini baru larik ketiga. Masih ada 4 larik setelah ini. Aku ingin tahu seberapa sulit larik selanjutnya. Jack tidak menjawab pertanyaan itu. Jack hanya duduk dan mulai beristirahat. Dia telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya dalam pertempuran besar itu. Segalanya hanya akan menjadi lebih sulit, jadi dia perlu memastikan dia dalam kondisi terbaik untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Bersambung.